Kali Shero yang pemarah Qin Yichen membatalkan pesanan, dan kemudian melewati saluran luar angkasa sendirian dan datang ke wilayah bintang Wotu. Dia datang ke sini bukan untuk hal-hal sepele seperti bisa menanyakan tentang kecerdasan, atau untuk mengalahkan ras iblis, tetapi untuk memberikan pertanggungjawaban ke Mahkamah Agung. Selama Anda memasuki wilayah bintang Wotu, Mahkamah Agung tidak akan berhenti membuat keputusan yang terlalu keterlaluan, dan hal-hal seperti mendesak utusan untuk menyerang tidak akan menjadi agenda. Lagi pula, jika pengadilan tinggi ilahi ingin memulihkan utusan ilahi, itu harus memiliki sikap yang baik terhadap kuil penguasa cahaya. Kemudian tunjukkan sikap Mahkamah Agung mereka. Samakan status kedua belah pihak di hati para dewa. Lalu tunjukkan latar belakang Mahkamah Agung yang kuat, sehingga dapat merebut kembali hati rakyat. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah memiliki sedikit pun ketidakpuasan atau pendapat tentang Qin Yichen dan kuil penguasa cahaya. Sama seperti saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah menyerang Wotu Xingyu dengan Qin Yichen. Adapun tangan hitam, jika tidak ada kesempatan sempurna kali ini, tidak akan ditampilkan lagi. Saat Qin Yichen memasuki wilayah bintang Wotu, Mahkamah Agung akhirnya memulai babak baru upaya mereka. Bai Lao ingin bertemu dengan penguasa cahaya dengan alasan menanyakan urusan militer. Setelah Yu Daoseng mengetahui hal ini, dia akan keluar untuk menjelaskan situasinya. Tetapi Kalis Hera telah memperhatikan masalah tersebut di sini. Transmisi suara langsung. Yu Daoseng, apakah kamu memiliki otak yang lemah? Yu Daoseng tertegun. Keduanya tidak terlalu tua. Bagaimana mungkin Yu Daoseng dihormati oleh orang lain dengan mengatakan ini? Balas langsung. Kamu penuh dengan otot di kepalamu? Diperkirakan Cari Seluo belum pernah melihat sanggahan seperti itu. Pikirannya membeku sesaat, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tidak, pikirkan baik-baik. Penguasa cahaya baru saja memasuki Wotu Xingyu. Orang-orang ini ada di sini. Pasti tidak ada tujuan. Yu Daoseng menanggapi secara langsung dan tentu saja. Itu pasti. Aku sudah terbiasa. Godcore tidak melakukan sedikit nengat untuk memiliki hantu. Sudut mulut Kali Shero berkedut, dan dia berkata, maka kamu harus memahami intinya kali ini. Kamu tidak bisa membiarkan mereka masuk ke dalam tim. Kamu tidak bisa mengungkapkan informasi apapun. Dan kamu tidak bisa memberi mereka wajah yang baik. Sekarang kami membantu Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah. Kami tidak perlu memberi mereka muka. Yu Daoseng ragu sejenak dan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu yakin tidak ingin memberikan wajah? Di masa lalu, Lord Light selalu ingin memberi mereka sedikit wajah. Kalishela menghela napas. Tidak heran jika Lord of Light sangat lelah. Kalian semua menyeretnya dan kalian tidak bekerja sama. Yu Daoseng langsung penasaran. Bagaimana mengatakan? Mungkinkah mereka menuruti kehendak Lord Light Lord? Dan masalah ini menjadi kesalahan mereka? Cari Seluo berkata langsung. Kamu tidak bergerak. Tunggu 10 napasku. Dan aku akan datang setelah aku menangani apa yang aku lakukan. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Jika bukan karena Lord of Light yang bisa bertahan, maka dengan kemampuanmu untuk bekerja sama, menariknya ke bawah. Alangkah baiknya jika kamu tidak musnah. Kali Shero tanpa ampun memberi Yu Daoseng pukulan yang cukup untuk membuatnya merasa tak berdaya. Selama menunggu, Yu Daoseng tidak menemukan apa yang salah dengan tindakan mereka. Lagi pula, ini hanya 10 napas waktu. Membuat alasan saja sudah cukup. Jangan terlalu banyak berpikir. Benar saja, ketika dia hanya 10 napas, Cari Seluo berteleportasi ke sisi Yu Daoseng dan menepuk pundaknya. Kali ini, saya hanya akan menunjukkan satu demonstrasi. Perhatikan baik-baik, jangan katakan apapun, dan tunggu sampai penguasa cahaya kembali untuk melihat. Yu Daoseng mengangkat bahu tak berdaya. Kamu sangat baik, kamu pergi, kita tetap seperti itu. Kali Sheluo tersenyum, dan segera membawa Yu Daoseng keluar kamp. Ini baru beberapa hari, dan kata-katanya telah memainkan peran tertentu. Jika dikatakan setelah beberapa saat, pasti akan mengalami beberapa perubahan yang berbeda. Dan Tuhan Cahaya percaya padanya, dan tidak ada orang yang cemburu padanya untuk saat ini di antara orang-orang beriman. Ini adalah tempat seperti surga bagi Halishela. Ketika dia keluar dari kamp, U200B dia melihat seorang kenalan lama, Liu Lao. Ketika Liu Lao melihat mereka berdua datang, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya. Aku tidak tahu di mana Lord of Light sekarang. Pertempuran di wilayah bintang pembantai api sangat ketat. Dan Lord of Light diminta untuk pergi lebih awal. Karena Lao Lao dan Yu Daoseng pernah bertemu 1 atau 2 kali, kata-katanya ditujukan untuk Yu Daoseng. Yu Daoseng juga tanpa sadar ingin menjawab. Namun, Halishela memimpin dan mencibir. Apa yang kamu desak? Seperti apa Mahkamah Agung di hatimu? Mengapa kamu datang kepadaku untuk mendesak? Apakah kamu terburu-buru untuk pergi ke kuburan kami? Atau apakah kamu terburu-buru untuk kami pergi ke kuburanmu? Ah, bagaimana denganmu? Liu Lao langsung tersedat sampai mati. Dengan penuh kebencian memelototi Kali Shero, melihat wajah orang ini, menekan ketidakpuasan di hatinya. Tampaknya perluasan kuil Raja Cahaya baru-baru ini bagus. Kamu berani menuntutku di Mahkamah Agung.
Jika kamu ingin memenangkan alam abadi, katakan saja, lelaki tua itu tidak takut padamu. Halishela mencibir. Hei, jangan katakan itu. Jika Lord Light tidak tega menderita perang di negeri dongeng ini, aku benar-benar tidak akan takut padamu dalam perkelahian. Pengadilan ilahi tertinggi Anda baru saja digunakan oleh Yang Mulia untuk menjaga dunia abadi. Terus terang, Anda adalah paduan suara. Apa yang Anda mampu lakukan? Anda telah mengakar selama bertahun-tahun. Apakah ada yang menjadi yang tertinggi? Yang Mulia. Belum tentu. Sekelompok dewa lianya. Tingkat inferioritas yang tidak dapat dicapai, tetapi masih berpikir untuk menelan dunia peri? Apakah Anda melihat kesepakatan dari 4 kaisar? Yu Daoseng ketakutan saat melihatnya dari samping. Jangan bilang itu Liu Lao. Sebagai penonton, dia merasa patah hati. Saya hanya ingin menjadi pembawa damai. Tetapi jika ada masalah nyata, bagaimanapun juga, jumlah orang di kuil penguasa cahaya tidak dominan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Kali Sherwo bereaksi dengan cepat, menoleh dan memelototi Yu Daoseng, lalu mencibir. Dia kan kuil penguasa cahaya. Ketika penguasa cahaya tidak ada di sini, aku adalah penguasa segalanya. Cari tahu identitas kita. Kejahatan berikut tidak diterima. Tentu saja, apa yang berani dilakukan Yu Daoseng katakan hari ini, kamu akan baik-baik saja di masa depan. Ketika menjadi tentara, jangan berpikir untuk maju. Yu Daoseng kehilangan kesabaran, mengangkat bahu, dan mundur beberapa langkah. Setelah memarahi Yu Daoseng, Salishe Luo menatap Liu Lao lagi. Kamu orang tua yang sudah mati. Datang dan katakan, bagaimana kamu akan memasang jebakan kali ini? Apakah itu di saluran luar angkasa, atau di wilayah bintang Huotu? Aku berkata, apakah itu karena otakmu tidak terlalu bagus? Lihatlah kuil penguasa cahaya ketika aku takut kamu akan menggunakan metode sialan seperti itu. Bagaimana dengan otakmu? Menurutmu siapa yang membawa kapal perang Huotu Xingyu terakhir kali? Apa itu tujuan menjalin hubungan di kota kosong? Kata-kata cari seluo membuat Lao Lao terdiam. Mahkamah Agung berspekulasi tentang cara Qin Yichen, tetapi tidak memiliki pemahaman khusus. Dan sekarang, Halishela mengatakannya, secara langsung memberitahu mereka bahwa penguasa cahaya memang memiliki beberapa cara.